Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Helmi Satyamata Putra. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan proyek statistik for business saya yang berjudul House Price Analysis. Nah, di sini outline-nya adalah yang pertama ada introduction, dataset, statistical test, regression model, conclusion and recommendation, dan juga ada reference. Oke, pertama-tama kita akan coba untuk berkenalan dengan problem kita ya. Jadi, dewasa ini itu kita kesulitan untuk menentukan harga rumah. Penyebabnya adalah kita tidak tahu variabel apa saja sih yang mempengaruhi harga rumah, sehingga akibatnya yaitu kita akan mendapatkan rumah dengan harga yang overpriced atau underpriced. Sebagai penjual, kita tidak tahu memaksimalkan harga jual rumah, dan sebagai pembeli, kita tidak bisa merencanakan keuangan untuk mendapatkan rumah impian kita. Nah, solusinya adalah bagaimana jika kita bisa membuat analisa terkait variabel apa saja yang mempengaruhi harga rumah. Lalu, kita juga bisa membuat model yang dapat memprediksi harga rumah. Nah, manfaat bagi penjual, yang pertama kita bisa menghindari harga yang terlampau murah, dan juga kita bisa membuat action agar dapat menaikkan harga jual rumah kita. Lalu, manfaat bagi pembeli, yang pertama kita bisa menghindari harga yang terlampau mahal. Lalu kita juga bisa membuat perencanaan keuangan yang lebih sesuai dengan kriteria hunian rumah kita. Nah, untuk membangun model kita, yaitu kita membutuhkan yang namanya dataset. Nah, dataset yang kita gunakan yaitu dataset historis penjualan rumah yang terdiri dari 55 baris, 12 variabel prediktor, dan 1 variabel outcome yang isinya adalah luas tanah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, jumlah lantai, lalu apakah terkoneksi dengan jalan utama atau tidak, apakah terdapat ruang tamu atau tidak, lalu terdapat basement atau tidak, apakah terdapat pemanas air atau tidak, terdapat AC atau tidak, lalu ada jumlah tempat parkir, lalu merupakan area potensial atau tidak, dan ada juga furnishing status yang isinya adalah furnished, semi-furnished, dan unfurnished. Lalu ada juga variable outcome yang isinya adalah harga jual rumah dalam bentuk US dollar. Nah, untuk menjawab analisa itu, maka kita akan coba untuk menjawab pertanyaan di bawah ini, yaitu yang pertama ada variabel manakah pada data yang mempunyai pengaruh terhadap harga rumah, lalu manakah yang lebih tinggi harganya, yaitu rumah yang berada pada jalan utama atau tidak, rumah yang memiliki ruang tamu atau tidak, memiliki basement atau tidak, memiliki pemanas air atau tidak, memiliki AC atau tidak, dan bagaimana kesimpulan dan rekomendasinya. Nah, kita cek variabelnya, di sini tidak terdapat missing value, lalu kita juga lihat di sini tidak terdapat data duplikat pada data kita. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membangkitkan asumsi dengan cara IDE yang nantinya bisa kita buktikan dengan uji statistik. Pertama-tama, pada variabel main routes, ternyata rata-rata harga rumah yang terhubung dengan jalan utama itu lebih tinggi daripada yang tidak terhubung dengan jalan utama. Lalu, pada guest room, rata-rata harga rumah yang memiliki ruang tamu ternyata lebih tinggi daripada yang tidak memiliki ruang tamu. Lalu pada variabel basement, di sini terlihat bahwasanya rata-rata harga rumah yang memiliki basement lebih tinggi harganya daripada yang tidak memiliki basement. Lalu pada water heating, di sini rata-rata harga rumah yang memiliki pemanas air ternyata lebih tinggi daripada yang tidak memiliki pemanas air. Lalu selanjutnya untuk variabel AC, di sini terlihat bahwasanya rata-rata harga rumah yang memiliki AC ternyata lebih tinggi daripada yang tidak memiliki AC. Lalu pada variabel pref area, di sini rata-rata harga rumah yang berlokasi di pref area ternyata lebih tinggi daripada yang tidak berlokasi di pref area. Lalu pada furnishing status, di sini terdapat perbedaan rata-rata harga rumah yang furnished, semi-furnished, dan unfurnished, di mana terlihat bahwasanya pada yang furnished di sini rata-ratanya lebih tinggi daripada yang semi-furnished, dan semi-furnished lebih tinggi daripada yang unfurnished. Oke, setelah kita dapatkan asumsi tadi, selanjutnya kita akan coba buktikan menggunakan statistical test. Selanjutnya yaitu ada t-test 2 sampel untuk variable main routes. Pertama-tama kita akan coba definisikan H0 dan H1-nya, di mana H0-nya yaitu rata-rata harga rumah yang terhubung dengan jalan utama itu kurang dari sama dengan rata-rata harga rumah yang tidak terhubung dengan jalan utama. Lalu H1-nya yaitu rata-rata harga rumah yang terhubung dengan jalan utama itu lebih besar dari rata-rata harga rumah yang tidak terhubung dengan jalan utama. Dengan alfa 0,05, setelah kita lakukan t-test 2 sampel, maka kesimpulannya yaitu tolak H0, di mana kesimpulannya yaitu rata-rata harga rumah yang terhubung dengan jalan utama itu ternyata lebih tinggi daripada yang tidak terhubung dengan jalan utama. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada variabel lainnya, yaitu yang variabel guest room ini. Kesimpulannya yaitu juga tolak H0, di mana rata-rata harga rumah yang memiliki ruang tamu ternyata lebih tinggi daripada yang tidak memiliki ruang tamu. Selanjutnya pada variabel basement,
kesimpulannya juga tolak H0 di mana rata-rata harga rumah yang memiliki basement ternyata lebih tinggi daripada yang tidak memiliki basement. Lalu pada hot water heating, kesimpulannya yaitu tolak H0 di mana rata-rata harga rumah yang memiliki pemanas air ternyata lebih tinggi daripada yang tidak memiliki pemanas air. Lalu pada variable air conditioning, di sini kesimpulannya yaitu tolak H0 di mana rata-rata harga rumah yang memiliki AC lebih tinggi daripada yang tidak memiliki AC. Lalu pada variable pref area, ternyata kesimpulannya yaitu tolak H0 di mana rata-rata harga rumah yang berlokasi di pref area lebih tinggi daripada yang tidak berlokasi di pref area. Lalu selanjutnya ada juga ANOVA pada variable furnishing status di mana H0-nya yaitu rata-rata harga rumah yang furnish sama dengan rata-rata harga rumah yang semi furnish dan sama dengan rata-rata harga rumah yang unfurnished. Lalu H1-nya yaitu setidaknya terdapat satu grup yang berbeda. Kesimpulannya ternyata tolak H0 di mana artinya terdapat perbedaan rata-rata harga rumah yang signifikan dengan perbedaan furnishing statusnya. Selanjutnya kita cek pada korelasi variabel numeriknya. Di sini terlihat bahwasanya tiap variabel itu memiliki korelasi positif terhadap harga rumah. Lalu antar variabel juga tidak ada korelasi yang cukup besar yang menyebabkan multikolinearitas. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membangun regression model. Pertama-tama kita akan coba untuk membuat linear regression dengan menggunakan variable price dan untuk variabel lainnya yaitu variabel prediktor yang bisa kita gunakan. Dari hasil tersebut pada uji FTS ternyata nilainya kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya model kita sudah cukup bagus atau layak pakai. Pada nilai uji T, variabel bedroom di sini memiliki nilai lebih dari 0,05 sehingga variabel bedrooms ternyata kurang signifikan terhadap model. Lalu nilai R-square-nya adalah 0,682 di mana hal ini dapat disimpulkan bahwasanya variabel penyusunnya itu menggambarkan model sebesar 68,2%. Lalu agar lebih mudah diinterpretasikan, kita coba untuk membagi harganya dengan 1 juta. Lalu kita hapus variabel bedrooms karena di permodelan sebelumnya itu p-value-nya lebih dari 0,05. Nah, di sini kita lihat bahwasanya pada model tersebut didapatkan R-square 0,680 yang artinya variasi variabel bebas yang digunakan itu cukup dapat digunakan untuk menjelaskan model kita. Interpretasi modelnya yaitu yang pertama pada variabel main roots, jika variabel lain berada pada level yang sama maka harga rumah berada pada jalan utama akan lebih tinggi 0,3937 juta US dollar. Pada variabel guest room, jika variabel lain pada level yang sama harga rumah yang memiliki ruang tamu akan lebih tinggi 0,2958. Pada variabel air conditioning, jika variabel lain berada pada level yang sama, maka rata-rata harga rumah yang memiliki AC akan lebih tinggi 0,8633 juta US dollar. Begitu juga dengan hot water heating, jika variabel lain pada level yang sama, maka rata-rata harga rumah yang memiliki panas air akan lebih tinggi 0,8618 juta US dollar. Lalu pada variabel pref area, jika variabel lain pada level yang sama, maka harga rumah rata-ratanya akan lebih tinggi 0,6554 pada lokasi pref area. Jika variabel lain pada level yang sama, maka harga rumah yang semi furnish itu akan lebih rendah 0,041 juta US dollar pada variabel daripada yang furnish. Jika variabel lain berada pada level yang sama, maka harga rumah yang unfurnished akan lebih rendah 0,418 juta US dollar daripada yang furnish. Jika variabel lain berada pada level yang sama, kenaikan luas sebesar 1 meter persegi juga akan menaikkan rata-rata harga rumah sebesar 0,002 juta US dollar. Jika variabel lain berada pada level yang sama, jika jumlah satu kamar mandi lebih banyak, maka akan menaikkan rata-rata harga rumah sebesar 1,02 juta US dollar. Jika variabel lain berada pada level yang sama, jika jumlah satu lantai lebih banyak, akan menaikkan rata-rata harga rumah sebesar 0,4865 juta US dollar. Jika variabel lain berada pada level yang sama, jika jumlah terdapat satu tempat parkir lebih banyak, akan menaikkan harga rata-rata rumah sebesar 0,2863 juta US dollar. Selanjutnya, conclusion dan rekomendasi dari analisa kita antara lain. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan uji F dan uji T pada model linear regression yang dapat
yang sudah kita buat itu ternyata dapat memprediksi dengan cukup baik dengan R-square 0,68. Artinya variasi variabel bebas yang digunakan cukup dapat digunakan untuk menjelaskan model kita. Adapun variabel yang menentukan harga jual rumah antara lain main roads, guest room, air conditioning, hot water heating, pref area, furnish status, luas tanah, jumlah kamar mandi, jumlah lantai, dan jumlah tempat parkir. Berdasarkan uji statistik, rata-rata harga rumah yang berada pada jalan utama lebih tinggi daripada yang tidak terhubung dengan jalan utama. Lalu harga rata-rata rumah yang memiliki ruang tamu lebih tinggi daripada yang tidak memiliki ruang tamu. Lalu rata-rata harga rumah yang memiliki basement lebih tinggi daripada yang tidak memiliki basement. Lalu rata-rata harga rumah yang memiliki pemanas air lebih tinggi daripada yang tidak memiliki pemanas air. Rata-rata harga rumah yang memiliki AC lebih tinggi daripada yang tidak memiliki AC. Lalu rata-rata harga rumah yang berlokasi di pref area lebih tinggi daripada yang tidak berada pada pref area. Rekomendasinya yaitu untuk mendapatkan harga rumah yang sesuai, pembeli atau penjual dapat melakukan prediksi dengan memasukkan nilai ke dalam model regresi yang telah dibuat sehingga tidak terjebak pada overprice atau underprice. Untuk jangka panjang, bagi penjual yang ingin menaikkan harga jual rumahnya, penjual dapat menambahkan AC, water heater, atau perabotan lainnya agar menjadi rumah dengan kategori furnish. Untuk jangka panjang, bagi penjual yang ingin menaikkan harga rumahnya dapat dengan cara melakukan renovasi dengan menambahkan ruang tamu, kamar tidur, dan lantai. Bagi pembeli yang ingin membeli dengan harga yang lebih murah, pembeli dapat mempertimbangkan untuk mencari rumah yang tidak memiliki AC, tidak memiliki pemanas air, luas tanah yang lebih kecil, tidak berada pada jalan utama, tidak memiliki basement, tidak memiliki ruang tamu, jumlah lantai yang lebih sedikit, atau rumah dalam keadaan yang semi-furnish atau unfurnished. Untuk rekomendasi pada model, yaitu yang pertama kita bisa menaikkan performa model dengan mencoba menggunakan transformasi tambahan seperti log, resiprokal, dan lain sebagainya. Lalu untuk dapat memberikan prediksi yang lebih baik dan mengurangi overfitting bisa membuat model lagi dengan menggunakan keyword cross validation. Selanjutnya untuk reference, saya menggunakan dataset dari Kaggle dan untuk menjelaskan problem lebih dalam, saya menggunakan paper dari Modeling House Price Prediction Using Regression Analysis and Particle Swarm Optimization Case Study Malang US Java Indonesia. Oke, itulah tadi presentasi dari saya, semoga bermanfaat.